Ancaman serius ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Shopee PayLater, S-Pinjam, Akulaku, Kredivo. Nah, apa sih sebenarnya ancaman seriusnya dan kenapa kok kita harus waspada? Dan ya, solusi terbaiknya adalah galbay aja. Nah, kenapa kok itu solusi terbaiknya? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dan keberkahan, limpahan rezeki dan juga selalu pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ketika kita membahas Akulaku, SPayLater, S-Pinjam, terus kemudian Kredivo, pasti kita akan terngiang-ngiang soal DC lapangan yang akan datang ke rumah. Ya. Ketika kita gagal bayar, tentu 3 pinjol ini mempunyai DC lapangan. Tapi ya ketiganya mempunyai taraf yang berbeda-beda dan juga waktu kunjungan yang berbeda-beda juga. Misal, Shopee cenderung agak sedikit ya DC-nya. Bahkan bisa dibilang masih di area Jabodetabek aja. Untuk di area-area yang lain kayaknya masih belum terlalu banyak. Dan di area Jabodetabek pun Shopee juga masih jarang banget. Jadi udah Shopee nggak usah khawatir ya. Lupakan, abaikan. Sekarang masalah Akulaku dan juga Kredivo. Dua-duanya hampir di seluruh kota ada. Dua-duanya jaraknya cepet banget penagihannya. Kredivo sering banget saya dengar 2 minggu untuk di area Jabodetabek. Tapi ada juga yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan random. Tapi untuk Akulaku itu paling cepet saya dengar itu sekitar 1 bulanan ya. Kalau dulu kan rata-rata 3 bulan nih. Kalau sekarang 1 bulanan Akulaku itu udah ada yang menagih. Tapi tentunya di daerah-daerah atau kota-kota besar aja. Kalau kota-kota kecil jarang sih yang 2 minggu. Kebanyakan juga yang 4 bulan juga masih ada ya teman-teman. Jadi untuk masalah DC lapangan seperti ini ketiganya memang ada DC lapangannya. Sekali lagi di tahun 2024 ketiganya sudah ada DC lapangannya. Tinggal jumlahnya aja nih. Shopee masih cenderung sedikit banget. Jadi bukan sesuatu yang harus teman-teman khawatirkan lah untuk terkait masalah seperti itu. Ya, oke, satu hal lagi yang mungkin cukup menarik untuk kita bahas nih teman-teman ya. Terkait masalah DC yang datang kita harus bagaimana sih? Apa yang harus kita lakukan? Posisi kita tidak punya uang dan apa langkah yang paling tepat untuk menyelesaikannya, apakah dengan pinjam di pinjol yang lain, galbein pinjol ilegal, atau gimana nih? Jawabannya adalah galbe aja dulu. Udah, nggak usah ada embel-embel, nggak usah dibayar dulu pinjol-pinjol kalian itu. Akulaku, Kredivo, Shopee PayLater, nggak usah dibayar dulu. Kalau memang teman-teman tidak mampu dan belum ada uangnya. Ya, kuncinya di sana. Ketika kalian sudah tidak mampu, ya udah stop. Ya udah stop. Ya, nggak usah mikirin hal yang aneh-aneh dulu. Fokuskan di bagaimana kalian memulihkan kondisi perekonomian kalian. Mulai mencari penghasilan tambahan, mulai nyari kerja sampingan, pelan-pelan ditabung. Karena kalau teman-teman fokusnya itu masalah tagihan, masalah teroran, kalian tidak akan bisa produktif untuk berpikir hal yang lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Kalian tidak akan bisa berpikir untuk harusnya kayak gimana sih, harusnya seperti apa sih. Teman-teman akan terkungkung di hal-hal seperti itu aja. Dan itu saya kurang rekomendasi ya. Karena ya tahu sendirilah teman-teman mungkin sudah merasakan ketika kita was-was, gelisah, mau kerja itu males rasanya, nggak tenang dan nggak bisa konsen. Kerjaan pun juga banyak yang berantakan jadinya. Ya, jadi yuk pelan-pelan bareng-bareng kita bangkit. Kalau memang tidak ada uangnya, digalbaikan aja dulu, pelan-pelan nabung, teruslah berdoa, teruslah berharap pertolongan Allah. Semoga mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelapangan rezeki yang akhirnya teman-teman punya uang atau rezeki lebih yang bisa menyelesaikan semua hutang pinjamannya. Teruslah berjuang untuk negosiasi, untuk penghapusan denda dan juga untuk penghapusan bunganya ya. Jadi murni bayar hutang pokoknya aja. Ada peluang kok. Tapi ya memang tidak secepat itu. Tapi apakah bisa Bang hutang kita lunas dengan sendirinya? Jawabannya bisa banget. Ada kemungkinannya dan memang kemungkinannya ada ya. Jadi memang faktanya memang banyak yang tiba-tiba lunas utangnya. Namun itu probabilitas. Tidak pasti didapatkan semua orang. Dan waktunya pun tidak sama. Ya tergantung tim dari si pinjolnya teman-teman untuk terkait masalah seperti ini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman tetap tenang, tetaplah berjuang untuk memperbaiki hidup teman-teman. Masalah pinjol kesampingkan dulu, kita akan bereskan masalah pinjol nanti.
sampai masalah kalian sendiri, prioritas kalian beres ya. Karena sudah ada undang-undangnya. Kalau galbay ya bunga akan mentok 100%. Artinya apa? Artinya dalam undang-undang itu sudah menyediakan atau ada opsi di mana ya pasti kemungkinan besar ada nasabah yang nggak bakal bisa bayar sampai utangnya mentok, dan itu kan dilarang untuk terus bertambah. Artinya apa? Ya udah mentok di sana. Nah, teman-teman tinggal berusaha untuk mencari dananya untuk membayar itu semua, tapi nggak usah harus hari ini juga. Ya, pelan-pelan, fokus aja, dan lupakan segala ancaman, segala teroran, tetaplah semangat karena solusinya ada di diri kalian sendiri.